Sebelum mulai, subscribe dulu lah gengs. Itu tuh yang tanda merah di bawah video kami. Ya intinya kamu dukung channel ini buat rajin upload. Trafalgar di Law selalu asik dibahas kisahnya. Hal ini dikarenakan Law sendiri memiliki kepribadian yang unik dan juga memiliki suatu tujuan bersama dengan kapten kita. Kini, namanya cukup terkenal setelah menjadi bajak laut. Namun kisahnya ini dipenuhi dengan kesedihan. Sekarang admin ingin membahas kisah Law setelah ia berpisah dengan Corazon. Kisah ini bersumber dari novel Law pada One Piece Magazine volume 4 dan 5. Kemungkinan kisahnya ini akan Mimin jadikan berbagai series mengingat kisahnya yang cukup panjang dan menarik untuk diceritakan. Dalam penjelasan ini, Mimin akan menceritakan langsung dari segi Law, sang pemeran utama dalam novel tersebut. Daripada berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku tidak ingin mati. Aku tidak bisa mati. Hanya itu yang bisa aku pikirkan saat aku menyeret kakiku ke depan. Dengan setiap langkah, suara salju berderak di bawah kakiku mencapai ke telingaku. Aku bertanya-tanya, seberapa jauh aku berjalan? Yang bisa aku lihat di sekitarku hanyalah hutan pohon runcing berwarna perak putih dunia. Seberapa jauh ke kota tetangga yang disebutkan oleh Korra, aku pun tidak tahu. Sial, anggota tubuhku mulai kehilangan rasa. Tidak heran, aku sudah berjalan selama 3 hari tanpa makanan. Jika aku tidak melakukan sesuatu, rasa dingin dan kelaparan akan membunuhku sebelum penyakit Amber Lid memiliki kesempatan itu. Aku sangat lelah, tubuhku terasa sangat berat. Terlintas sejenak di benak, aku hanya ingin jatuh ke salju lalu mendapatkan bantuan. Pikiranku pun melayang-layang. Tidak, jika aku mati di sini, aku tidak bisa membayar hutangku. Corazon menyerahkan segalanya, menyeretku kemana-mana untuk berusaha menyembuhkan penyakitku. Dan itu mengakibatkan kematiannya. Itu akan menjadi aib baginya jika aku mati. Aku mengambil pisau bedah dari tas yang menggantung di pinggangku. Dan aku pun menusuk pisau bedah ke lengan kiriku. Tusukan itu harus membuatku tetap terjaga. Setelah membungkus kasa di sekitar luka, aku harus terus berjalan lagi. Aku tidak cocok untuk dijadikan makanan babi hutan atau serigala dalam keadaan seperti ini. Tetapi aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Aku harus sampai ke kota. Kota yang Korra berjanji untuk menemuiku. Akhirnya kota pun mulai terlihat. Hanya saja pandanganku mulai berkabut. Lampu. Tidak salah lagi. Lampu-lampu kota. Aku selamat. Mereka bisa membantuku. Kata-kata itu mengurangi beban di tubuhku dan membuatku lebih mudah untuk berjalan. Jika aku baru saja mencapai kota, aku bisa makan. Beberapa sup panas mungkin lalu tidur terbungkus selimut yang lembut. Aku pun lari, cepat mencapai kota rumah bata. Tanda pintu masuk menyatakan itu sebagai kota kesenangan dalam huruf besar. Aku ingin tahu apakah ini adalah kota tetangga yang Corazon maksudkan. Bagaimanapun juga, inilah adanya. Banyak orang yang berjalan di sekitar yang aku tidak perhatikan dari jauh. Tempat ini cukup bagus. Jika aku memanggil mereka, mungkin seseorang akan menawarkan tempat yang hangat untuk tinggal. Aku bergegas mendekat, mulai memanggil siapapun. Tapi aku berhenti. Aku menunggu dengan cemas di pintu masuk. Tiba-tiba teringat semua yang terjadi padaku kala itu. Kenangan bagaimana aku diperlakukan karena penyakit Amber Lidku. Kenangan dibenci oleh semua orang, dijauhi, sakit hati, masa lalu yang tidak ingin aku ingat. Datang kembali. Mengingat kampung halamanku Flevans, kota putih, dikarantina karena semua orang mengira bahwa Amber Lid adalah penyakit yang menular. Mengingat bagaimana pemerintah dunia mengabaikan kami, dan perang pun pecah, perang yang membunuh ayah dan ibu saudara kami. Mengingat bagaimana aku bersembunyi di antara mayat-mayat orang mati untuk melarikan diri dari kota tersebut. Dan mengingat bagaimana aku diperlakukan sebagai kotoran di setiap rumah sakit yang ditinggali Korra ketika dia mencoba menyembuhkanku. Ingatan yang tidak berguna. Aku berhenti mempercayai apapun pada hari di mana kotaku dibakar dan semua orang yang aku sayangi terbunuh.
Aku bergabung dengan keluarga Don Quixote. Setelah itu dengan tujuan menghancurkan sebanyak yang aku bisa sebelum aku mati. Yang aku tahu saat itu hanyalah keputusasaan. Tapi Korra sekali lagi mencucurkan air mata untukku. Dia mengatakan namaku dengan suara seperti itu meremas air matanya dari wajahnya. Aku pikir dunia ini adalah neraka dan bahwa aku tidak dapat menaruh kepercayaanku pada apapun. Tetapi Korra membuatku percaya pada orang-orang dalam kemanusiaan lagi. Meskipun begitu, tubuhku tetap tidak akan bergerak maju. Aku sangat ketakutan memasuki kota yang dipenuhi dengan orang-orang. Ketakutan akan dijauhi lagi dan diasingkan. Itu mungkin lebih menyakitkan daripada yang terakhir kali. Tapi mungkin itu hanya pikiranku saja. Namun, entah bagaimana aku bisa memaksa kakiku maju. Dan akhirnya aku memasuki kota. Aku mulai mencoba memanggil seseorang yang pada saat itu menyekop salju di depan. Permisi. Hei, wajahmu. Mereka sudah memperhatikan penyakit Amberlid. Disinilah ekspresi yang terlalu familiar. Perubahan. Aku pun takut. Mata yang memberitahuku aku tidak punya hak untuk hidup. Tunggu. Aku mengabaikan jeritan wanita itu untuk berhenti dan berlari keluar dari kota. Aku tidak punya keberanian untuk bahkan melanjutkan pembicaraan. Aku menyedihkan. Korra, kau memberiku semua cinta yang kau miliki, tetapi sepertinya aku masih tidak bisa mempercayai orang. Kemudian aku berkeliaran tanpa tujuan, sampai aku melihat gua di pantai dan masuk ke dalamnya. Setidaknya, di sini aku bisa menghindari dingin. Perutku menggeram. Makanan, aku butuh makanan. Ranting-ranting kering yang tak tersentuh oleh salju tergeletak melimpah di tanah dekat gua. Cabang tebal dan tipis. Aku memilih cabang tebal dan menumpuknya, lalu menyalakan api di dekatku. Lucu bahwa keterampilan bertahan hidup yang aku pelajari dari keluarga Don Quixote hanya akan berguna bagiku sekarang. Dari semua situasi, lelucon apa ini? Aku mengangkat tanganku di atas api yang berderak sangat-sangat hangat. Tapi ini bukan waktunya untuk bersantai. Aku harus berburu daging. Tetapi dengan melihat kondisiku saat ini, itu bukan rencana yang sangat bagus. Aku mengambil ranting lainnya dan memasang tali ke ujungnya. Lalu menggali tanah untuk mendapatkan cacing, mengikatnya di ujung tali dan melemparkannya ke atas tebing. Bahkan, hanya dengan pancing darurat, aku berhasil menangkap beberapa ikan besar. Aku sangat lapar dan aku tidak tahan. Aku kembali ke gua dan cepat mengambil ikan dan menusuk mereka di cabang, dan aku menempatkan mereka di atas api. Bau lezat mulai menghembus di udara. Dengan ini, aku bisa mendapatkan energi dan semangat kembali. Aku pun lalu tertidur. Urusan nanti untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba suatu rasa sakit yang tajam meretakkan seluruh tubuhku. Tangan, kaki, kepala, punggung, semuanya terasa begitu sakit. Begitu banyak sampai aku hampir menangis. Dan aku pun tidak bisa bernapas. Sial, meskipun aku berharap ini terjadi pada akhirnya, entah bagaimana aku membiarkannya terlewat dalam pikiranku. 3 tahun dan 2 bulan, itu adalah waktu dan berapa lama aku hidup berdasarkan data yang ditinggalkan oleh orang tuaku tentang penyakit Amberlid. 3 tahun telah berlalu, aku sudah mengalami satu serangan ini ketika aku bersama Korra. Mengingat kemungkinan dari kesalahan dalam data, aku bahkan bisa jatuh mati sekarang. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku sudah memakan buah OP-OP. Menurut Korra, orang yang memakannya menjadi bebas memodifikasi manusia dan memperoleh kekuatan untuk menyembuhkan penyakit apapun. Tetapi itu tidak seperti semacam sihir yang bisa tiba-tiba kau dapat gunakan. Dan itu tidak berarti penyakit apapun akan sembuh setelah memakan buah tersebut. Sampai aku belajar cara menggunakan kekuatan ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sial, tanpa pikir panjang, aku membanting tinjuku ke tanah. Aku merasa demam, kematian pun serasa mendekat. Aku bisa merasakannya. Aku tidak bisa bergerak. Aku jatuh ke belakang dan pusing sekali. Tidak boleh, aku tidak bisa menyerah. Buah OP-OP adalah kehidupan Korra. Jika dia tidak berusaha menemukannya untukku, dia tidak akan mati. Itulah sebabnya. Itu sebabnya aku harus hidup.
Kematiannya tidak bisa sia-sia. Aku tidak akan mengizinkannya. Aku pun berteriak, aku tidak bisa membiarkan kebaikan dan senyum yang ditujukan oleh Cora pada akhirnya kehilangan artinya. Tiba-tiba aku merasakan hatiku sangat berdebar-debar. Begitu berdebarnya ketukan itu semakin cepat. Drum, drum. Rasanya seperti tubuhku hanyalah pompa darah. Tetapi aku pikir itu bukanlah hal yang sangat buruk. Itu seperti beberapa kekuatan di dalam diriku telah terbangun. Berdebar sekali lagi, berdebar terus. Terdengar suara keras. Aku menyadari aku tiba-tiba terbaring di tengah kubah yang mengelilingiku. Apa ini? Dari dalam kubah rasanya aku bisa melihat semuanya. Apa ini? Bahkan di dalam tubuhku sendiri. Aku menutup mata dan berusaha berkonsentrasi. Otak, jantung, paru-paru, perut, usus kecil, usus besar, limpa. Aku bisa merasakan semuanya. Aku bisa merasakan dimanapun mereka berada. Bagaimana otot dan saraf mereka melekat, hampir seolah-olah aku memegangnya di tanganku. Dan sesaat aku tersadar, ini adalah kekuatan buah OP-OP. Itu bukan hanyalah internal. Segala sesuatu di dalam kubah ini dapat dimodifikasi olehku. Aku tahu. Pindahkan benda-benda dan gantilah tempat mereka sesuka hati. Bagian dalam kubah ini adalah meja operasiku. Aku bisa menangani ini. Api mulai menyala di tubuhku yang setengah mati. Aku akan menyembuhkan penyakit Amberlit ini. Dengan tekad yang baru ditemukan, aku mulai mencoba menyembuhkannya. Menutup mata, aku sekali lagi memusatkan pikiran. Amberlit adalah penyakit yang disebabkan oleh timbal terakumulasi dalam tubuh. Itu berarti aku harus mengambil semuanya. Aku mulai dengan memeriksa setiap titik dengan hati-hati. Setelah memeriksa hatiku, aku menemukan sejumlah besar akumulasi di sana. Aku pindah ke sebelah tong yang tersisa di gua dan mengambil hatiku sendiri dari tubuhku. Tidak ada rasa sakit. Aku mengeluarkan isi perutku seperti itu adalah hal yang paling normal di dunia. Dan aku menempatkan hatiku di atas laras. Mari kita mulai dengan ini kalau begitu. Ini bukan seperti aku bisa memotong hatiku hingga menjadi potongan-potongan kecil. Jika aku melakukan itu, aku akan mati. Aku harus menyingkirkan timah dan mengembalikan hatiku dalam tubuhku. Pertama, aku menggunakan kekuatan buah iblis untuk mengumpulkan semua timah dari setiap sedikit hati ke satu titik. Lalu, mengeluarkan pisau bedah dari tasku. Kemudian, aku pun hilang kesadaran. Di mana aku? Aku keluar dari tempat tidur dan melihat sekelilingku. Ada meja dan kursi di dalam ruangan, dengan rak buku penuh, akuarium yang diisikan ikan mas berenang, dan perapian besar yang membakar api. Entah bagaimana aku telah dibawa ke rumah seseorang. Saat aku memikirkan apa yang terjadi, aku mendengar suara pintu yang terbuka. Oh, akhirnya kamu bangun. Seorang laki-laki tua yang aku tidak kenal, dan membawa nampan sup. Dia tampak sekitar 60 tahunan. Rambutnya putih disisir ke belakang, ditutupi dengan pelindung matahari berwarna merah gelap, dan dia mengenakan kemeja tropis dengan celana pendek dan sandal. Tidak peduli bagaimana kamu memandangnya, dia adalah orang tua yang mencurigakan. Di atas itu, apa yang dia kenakan bahkan tidak mendekati apa yang harus dikenakan di tengah badai salju di musim dingin. Tapi apapun, masalah yang dihadapi adalah siapa pria ini. Berkat tindakan Cora, Doflamingo dan keluarga Don Quixote mengira aku telah diambil oleh marinir. Tapi begitu mereka tahu anak itu mereka bukan aku, mereka akan datang ke Pulau Swallow, memusnahkannya dan mencoba mencariku. Itulah seberapa banyak Doflamingo menginginkan kekuatan buah OP-OP Nomi. Jika dia menaruh harga di kepalaku, tidak dilakukan lagi, ada orang yang akan mencoba menyerahkanku kepada Doflamingo. Orang tua yang berdiri di depanku mungkin sudah menghubunginya. Dan keluarga Don Quixote sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Kamu pasti lapar, kata laki-laki tua itu. Dia mendekatiku dan meletakkan sup di samping tempat tidurku. Bau luar biasa menyentuh hidungku, dan aku menelan ludah. Aku belum makan selama berhari-hari, dan aku pun sangat ingin memakan sup itu. Tetapi aku tidak bisa menyentuh sup itu. Aku malah mengacungkan pisau bedahku dan melompat ke punggung pria tua tersebut. Aku menggenggamnya dengan lengan kiriku di lehernya dan mengarahkan pisau bedahku ke tenggorokannya. Apa urusanmu orang tua? Apa urusanmu? Aku belum sepenuhnya pulih, tetapi tidak mungkin pria itu bisa sebaik aku.
Di dalam benakku sebenarnya apa yang diinginkannya, tapi dia bahkan tidak gentar sama sekali. Dalam sekejap tubuhku melakukan hal yang sebaliknya, dan aku terjatuh ke lantai dengan keras. Apa yang baru saja terjadi? Aku mungkin sudah tua, tapi umurku serasa masih 20 tahun. Kamu kehilangan pisau yang kamu punya di belakangku. Orang tua itu melemparku ke pundaknya. Meskipun aku masih anak-anak, aku dilatih cara bertarung dengan keluarga Don Quixote. Aku harus melebih-lebihkan diriku sendiri. Aku bangkit dengan cepat dan menghadapi lelaki tua itu. Aku menatapnya dengan mata yang lebar, mencoba menggertak. Kamu terlihat seperti binatang liar dan lapar dengan mata itu. Orang tua itu tidak mencoba menyerang dan mengambil sendok dari mangkuk sup tersebut. Lalu dia memindahkan mencoba menyuapiku. Makanlah, kau hampir mati kedinginan. Kau harus makan sesuatu. Itu terlihat sangat lezat. Kaldu coklat muda dengan daging yang bisa saja ayam ataupun daging sapi. Itu penuh dengan sayuran berwarna-warni memicu selera makanku. Tapi aku takut. Dia bisa menampilkan racun untuk membuatku tertidur lagi dan mengulur waktu sampai Doflamingo berjalan ke sini. Sekali lagi aku harus berhati-hati. Aku tidak bisa membiarkan penjagaanku turun. Aku tidak boleh lengah. Kurasa kamu pikir ada sesuatu yang aneh di dalamnya ya. Tidak bisa mempercayai orang asing? Aku tidak mengatakan apa-apa dari pertanyaan tersebut dan hanya bertekad untuk tidak membiarkan pandanganku terlepas dari lelaki tua ini. Aku melihat dia meletakkan sendok itu ke mulutnya sendiri. Tapi satu tegukan, lalu dua tegukan, dan ia menyeruputnya dengan senang. Kau seharusnya sudah tahu sekarang bahwa tidak ada racun di dalamnya. Kamu baik-baik saja, aku bukan musuhmu sekali lagi. Aku juga tidak berpihak pada keadilan. Tetapi sekali lagi, aku bukan tipe sampah yang membuat tawar-menawar dengan anak yang sekarat. Pada saat itu, pria tua itu mencoba menyuapiku lagi. Tanpa pikir panjang, aku meraihnya dengan tangan kiriku. Dan tangan kananku tetap ada pisau bedah yang masih kutunjukkan kepada pria ini. Aku terus memakan sup tersebut. Rasa gurih memenuhi mulutku. Aku hampir bisa merasakan makanan yang menyebar melalui diriku. Aku tiba-tiba menyadari, aku menangis. Supnya sangat enak, begitu hangat. Membuatku sadar bahwa hidupku telah diselamatkan. Semua perasaan itu jatuh bersama-sama, dan aku tidak bisa menahan air mata. Sial, itu sangat bagus, sangat-sangat baik. Setelah aku merasakan, aku tidak bisa berhenti. Aku menjatuhkan pisau bedah ke sisiku dan menghabiskan sup, daging, dan sayuran dan semuanya yang ada di mangkok tersebut. Mungkin itu adalah rasa lapar yang berbicara, tapi itu adalah sup terhebat yang pernah aku makan. Santai saja, aku akan memberimu beberapa detik. Orang tua itu tertawa. Dia mengatakannya seperti seseorang yang mengambil kucing liar yang akhirnya mulai menghangatkan tubuhnya. Setelah aku makan, kemudian aku mandi atas desakan pria tua itu. Oh, sudah berapa lama sejak aku punya dan aku bisa mandi. Satu-satunya ingatan yang mengambang di kepalaku adalah berjalan di atas salju yang turun, mencari kota yang bisa disinggahi. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa nikmatnya berada di pemandian air panas. Saat aku mencuci diri, aku melirik ke cermin dan memperhatikan sesuatu yang sangat berbeda diriku. Itu sudah hilang. Kulit yang memutih dari penyakit amberlit itu sudah kembali normal. Aku menyentuh seluruh wajahku, memastikan bahwa penyakitnya telah benar-benar hilang. Aku merasakan kelegaan yang sangat-sangat luar biasa, seperti yang tidak pernah aku rasakan dalam hidupku. Karena aku tidak lagi perlu takut pada penyakit amberlit ini. Seluruh tubuhku rileks dan aku hanya merasakan kehangatan dari air hangat. Ketika aku keluar dari bak mandi, satu set pakaian baru telah menungguku. Ini baju anak-anakku, senang aku menyimpannya. Mereka sudah tua, tapi seharusnya tidak ada masalah dengan mereka. Setelah berganti pakaian, lelaki tua dan aku berdua duduk saling berhadapan. Tidak seperti sebelumnya, tidak ada suasana berbahaya akan datang. Sepertinya entah bagaimana kecurigaanku tentang lelaki tua ini telah hilang. Apakah kamu yang benar-benar menyelamatkanku? Ketika aku kembali ke kota, aku mendengar teriakan yang datang dari sebuah gua. Aku pergi untuk memeriksanya, dan anak yang compang-camping itu pingsan sendirian. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Itu buruk untuk tidurku. Jadi aku membawamu ke sini dan menempatkanmu di tempat tidur. Jadi lelaki tua ini tidak ada hubungannya dengan Doflamingo. Tidak memiliki penglihatan pada bounty yang akan disematkan kepada palaku. Tiba-tiba aku merasa sangat menyesal. Hei Pak Tua,
Aku kira aku akan berterima kasih karena kau telah menyelamatkanku. Anak yang bodoh. Wah, dunia ini adalah tentang memberi dan menerima. Kamu berhutang padaku sekarang. Ingat baik hal tersebut. Sekarang, ceritakan tentang dirimu. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang anak sendirian di gua dalam cuaca seperti ini? Pasti ada alasannya, bukan? Aku mulai dengan tenang menjelaskan bagaimana aku masuk ke dalam situasi yang dia bicarakan. Dari sudut pandangku, aku memberitahu dia tentang tumbuh di kota putih Flevans, belajar tentang obat-obatan dari orang tuaku. Aku memberitahunya tentang wabah penyakit Amberlit dan bagaimana pemerintah dunia menolak untuk membantu, tentang bagaimana perang pecah dan bagaimana orang tuaku, saudara perempuan, dan teman-temanku dibakar hidup-hidup. Aku menjelaskan bagaimana aku kehilangan harapan dunia dan bergabung dengan kru bajak laut, dan bagaimana penyelamatku, seorang pria bernama Corazon, membantuku. Rasa berat pun serasa terangkat, seolah-olah aku telah menunggu untuk memberitahu seorang akan semua ini. Namun, aku memilih untuk tidak mengatakan apapun tentang buah ope-openomi. Aku takut orang tua itu akan menganggap aku mengganggu, atau bahkan mencoba mencurinya demi uang, atau mengubah perilakuku dengan cara apapun. Aku hanya mengatakan kepadanya bahwa ada seorang dokter yang luar biasa berhasil menyembuhkan penyakit Amberlitku. Ketika aku menyelesaikan ceritaku, lelaki tua itu menyilangkan lengannya dan menghela napas tenggelam dalam pikirannya. Aku mengerti, kau telah menjalani lebih dari yang seharusnya dimiliki anak manapun. Namaku adalah Lau, Trafalgar Law. Lau ya, nama pemberian yang cukup bagus dan tajam. Jadi mari kita lihat. Kau sekarang benar-benar sendirian tanpa tujuan. Benarkah demikian? Suatu tujuan yang pasti tidak aku miliki sampai saat ini. Yang dapat aku pikirkan untuk waktu yang lama adalah membawa dunia bersamaku. Kemudian dengan Cora, tujuannya adalah untuk menyelamatkan hidupku. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya lelaki tua itu. Aku tidak tahu, jawabku. Jadi, kalau begitu, lelaki tua itu menepukkan tangannya di lututnya. Kamu harus tetap di sini sampai kamu mengetahuinya. Itu bukan masalah, tanyaku. Apa yang dia katakan, aku senang mendengarnya. Aku berada di tengah asing sendirian, terlalu takut untuk bahkan pergi ke kota lain. Untuk ditawari tempat tidur yang hangat dan makanan tanpa batas adalah bantuan besar. Tapi ingatlah, hidup adalah memberi dan menerima. Itu adalah keyakinanku, jadi kau akan membantuku juga, kata kakek tersebut. Melakukan pencucian, pembersihan, serta memberiku bantuan di ladang. Ada banyak pekerjaan yang aku dapat berikan kepadamu. Aku akan memberi kau tempat yang aman untuk hidup dan kau akan meminjamkan tenaga kerjamu. Ada masalah dengan itu? Ada apa dengan orang tua? Cara dia mengatakan itu membuatnya tampak seperti dia tidak ingin terlihat baik, sehingga aku tersenyum tanpa berpikir. Oh, kamu akhirnya menunjukkan senyumanmu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu tertawa dengan senang. Katakanlah, apa pekerjaan yang kamu lakukan, Pak Tua? Aku menolak untuk membantu kau jika menyakiti orang lain, bahkan merampok orang. Idiot, orang macam apa menurutmu aku ini? Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu, atau orang macam apa kau ini, Pak Tua. Oh iya, aku bahkan belum memperkenalkan diri. Buka telingamu dan dengarkan. Namaku adalah Wolf. Satu-satunya penemu jenius, Wolf. Penemu jenius? Kau? Aku melihat lagi pelindung matahari dan kaos mencolok yang dia kenakan. Sepertinya kamu tidak percaya padaku. Tunggu di sini. Orang tua itu meninggalkan ruangan dan kembali memegang sekotak barang-barang aneh. Aku akan membiarkannya bebas mencari. Silahkan lihatlah penemuan-penemuanku yang jenius. Di sini ada air panas kapan saja. Dengan ini, kau dapat langsung mengubah bahkan air terdingin menjadi air panas. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mandi. Wah, aku kira itu sangat nyaman. Aku bertanya-tanya apakah lelaki tua itu benar-benar menemukan sesuatu seperti ini. Tapi, ini memiliki kekurangan, kata kakek tersebut. Tidak ada cara untuk mengaturnya ke suhu tertentu, sehingga langsung mendidih air sampai menguap. Aku pun langsung berteriak, itu tidak berguna. Tunggu. Bukan hanya itu yang aku miliki. Bagaimana dengan ini? Pembersih super versi 3. Ini bereaksi terhadap keberadaan kotoran dan sampah yang mengambilnya. Biarkan saja dia, dan rumahmu akan bersih dalam waktu singkat. Wah, sekali lagi aku terpana terhadap penemuan ini. Kemudian kakek itu melanjutkan kalimatnya. Tapi ini juga memiliki kekurangan. Jika kamu meninggalkannya selama lebih dari 3 menit, itu akan meledak dan membawa rumahmu keluar dengan sampah-sampah yang ada di dalamnya.
Aku pun berteriak sambil kesal. Itu lebih dari sekedar cacat, kakek. Barang-barang ini adalah sampah. Kau tahu, versi pertama ini tidak dapat membedakan antara sampah ataupun tidak. Itu hampir memakan kakiku. Berhenti! Ceritanya itu sangatlah buruk. Orang tua itu terus menunjukkan kepadaku penemuannya. Tetapi semua itu adalah alat-alat yang tidak berguna dan cacat. Ya, dengan itu aku harap kamu mengerti jeniusku. Aku tidak mengerti, kakek. Hei, Mister Sampah. Itu lebih buruk daripada lelaki tua. Aku belum membalasmu karena telah menyelamatkan hidupku. Plus, aku benar-benar bersyukur kau mengizinkanku tinggal di sini. Jadi, aku akan membantumu. Dengan itu, aku mengulurkan tangan kananku. Wolf mengendus tertawa dan mengguncangnya. Aku akan melatihmu bekerja keras. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi pemberi dan menerima. Iya, itu adalah hidup Lau setelah dia berpisah dengan Korra yang ditembak mati oleh Doflamingo. Kisah selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar kamu tahu kapan video selanjutnya akan tayang. Sampai di sini dulu video kita kali ini. We are nonton apa aja and see you until next time.